Hai hai, kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Ratu Nabila. Sebelum kita mulai, aku mau kasih salam podcast ini dulu ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Semangat ya untuk hari ini. Ya, tidak lupa juga mau mengingatkan kalau podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini hadir di beberapa platform, di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan website Partai Perindo. Ya, kita hari ini juga akan kedatangan tamu yang mempunyai semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Tema pada hari ini adalah peran pemuda dalam percepatan pembangunan di Papua. Ya, kita sudah kedatangan nih di sini. Beliau adalah Wakil Bendahara 1 DPP Pemuda Perindo, Kakak Petrodes Mega Kelinduan Esos. Selamat sore, selamat datang di podcast Perindo. Terima kasih banyak. Sehat? Siap. Sehat. Oke, Bang Petrodes ya panggilnya? Lebih akrabnya Bang Mega sih. Bang Mega, ya, oke. Lebih enak gitu. Ini nama panjang ya, Bang Mega. Bang Mega, ini menarik sekali ya, karena kan Bang Mega sendiri ini dari Papua, kemudian juga di sini membantu Perindo, kemudian juga bagaimana pembangunan pemuda percepatan untuk Papua begitu. Nih boleh diperkenalkan diri dulu, Bang Mega, silakan. Siap. Makasih Mbak Nabila. Nama saya panjang banget nih, ya. Petrodes Mersianus Mega Setiawan Keliduan. Luar biasa. Saya lahir dari rahim perempuan Papua, almarhum mama saya Sarah Sarce Korwa, dari asal Biak Mufor. Ya. Jadi saya mulai dari SD sampai SMA tuh di Biak, lalu kemudian melanjutkan S1 di Jayapura. Kuliah di Jayapura. Baik. Tapi sekarang bertempat tinggalnya di Jakarta, sekarang begitu ya? Aktivitas Jakarta. Aktivitas di Jakarta. Biasanya aktivitasnya sehari-hari ini apa sih, Bang? Saya kebetulan S1 saya di antropologi. Antropologi Visip Uncen. Ya, kalau mau dikatakan saya aktivis gitu, Mbak Nabila. Jadi aktivis. Jadi tidak punya pekerjaan tetap, tapi tetap punya aktivitas. Iya. Aktivis ya, selalu aktivis aktif terus begitu ya, aktivis sosial. Kemudian juga sekarang jadi Wakil Bendahara 1 di DPP Pemuda Perindo. Nah, apa sih Bang yang membuat Bang Mega ini tuh mau memilih jalannya ini, karena memang aktivis begitu ya. Nah, apa yang sebenarnya perjuangan apa atau keinginan apa yang kemudian dibawa ke dalam Partai Perindo ini? Siap Mbak, jadi saya semenjak selesai menempuh studi di Uncen tahun 2009 itu, lalu kemudian aktif sebagai peneliti di lapangan. Jadi saya sering turun di kampung-kampung, sering turun di kampung-kampung di Papua, di beberapa pedalaman, hidup langsung dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat. Terkadang-kadang juga saya sempat bergabung dengan teman-teman untuk turun di jalan untuk kita melakukan aksi-aksi demonstrasi mengkritisi pemerintah. Saya sudah berjalan 10 tahun, saya mulai sadar Mbak, artinya bahwa apalah arti sebuah perjuangan yang seperti begitu kalau kita tidak pernah memiliki ruang untuk bagaimana mengkritisi secara pada posisinya. Betul sekali. Sehingga saya dengan beberapa teman berpikir coba kita masuk dalam politik agar bisa apa yang kita lihat secara nyata di lapangan itu kita bisa kritisi dalam ruang yang pas dan ruang yang tepat. Sehingga memang saya mulai mencoba pertama di beberapa partai politik baru, tapi karena kemarin tidak lolos, lalu kemudian kita kebetulan kawan saya itu ketua pemuda Perindo Biak. Dia di Biak, dia sampaikan ke saya, sudah kawan, kita coba kawan gabungkan diri di Pemuda Perindo, di Perindo. Nah, setelah saya pelajari ternyata ada kesamaan visi Mbak, ada kesamaan visi. Lalu kemudian Perindo ini kan bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, ini mungkin yang menurut saya dua kebutuhan yang sangat mendasar di negara ini adalah
pertama persatuan dan kesatuan, Ya. karena memang negara di tengah-tengah kondisi yang perpecahan, disintegrasi dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua yang paling penting itu kesejahteraan. Betul. Jadi ini dua hal yang memang bagi saya ini sangat enaknya di Perindo aja deh Betul. daripada partai lain. Sesuai begitu ya dengan Siap. apa juga yang selama ini Bang Mega sudah jalankan, Ya. bagaimana juga sudah melihat bagaimana masyarakat di Papua kebutuhannya apa dan ingin memperjuangkan kemudian rakyat atau masyarakat Papua sendiri ke ranah yang lebih besar dan juga ada wadahnya begitu ya, Siap. Bang. Nah, Bang Mega juga selain di Wakil Bendara 1 DPP Pemuda Perindo ini juga merupakan koordinator wilayah atau Korwil di DPP Pemuda Perindo. Nah, ada program-program apa saja tuh Bang? Kalau misalnya Bang Mega kan khususnya di Papua begitu ya. Nah, sebenarnya kepemudaan di sana tuh seperti apa, Bang? Jadi Mbak, saya lihat di dalam buku Papua dalam angka, itu jumlah penduduk pemuda Papua ya, yang mulai dari usia 17-an sampai usia 39 tahun, dalam kategori saya, bukan dalam kategori WHO ya. Itu ada sekitar hampir 2000-an, Mbak. Hampir 2000-an. Lalu kemudian dengan adanya 16 partai politik, terus kemudian sebagian besar pemuda dan generasi muda Papua itu memang banyak yang berminat di politik. Berminat di politik. Sehingga memang cuma kadang-kadang ada partai yang tidak mampu merekrut dan ada juga partai yang mungkin merekrut tapi pilih-pilih orang. Nah, ini yang makanya saya berpikir dengan posisi saya sebagai Korwil Pemuda Perindo ini dan juga kebetulan saya aktivis jalanan, ya aktivis sosial juga, teman-teman yang mungkin memiliki kerinduan untuk bagaimana turut berpartisipasi dalam pembangunan di Papua, saya coba untuk rekrut, untuk kita mari bersama-sama dengan Perindo kita coba melakukan terobosan-terobosan dengan berjuang pada momen politik besok di 2024. Nah, ini memang sedang dalam progres. Kami coba untuk melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang sementara sedang direncanakan. Ya, sekiranya dalam waktu dekat kita bisa turun untuk merekrut teman-teman karena ini penting buat kondisi Papua hari ini. Sejauh ini programnya apa saja, Bang? Dalam waktu dekat itu akan direncanakan ada pertandingan futsal, Pemuda Perindo di Perindo Cup di Papua. Lalu kemudian ada persiapan untuk pelantikan, beberapa wilayah yang sudah terbentuk. Kita mungkin 1-2 minggu ke depan ini akan persiapkan pelantikan sekaligus dengan pembukaan pertandingan futsal. Nah, sesudah itu mungkin akan ada pembekalan buat para caleg-caleg yang sedang mempersiapkan diri, caleg-caleg muda yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti itu pendaftaran. Ya, sekiranya pembekalan ini dapat menguatkan kapasitas mereka walaupun kita muda tapi paling tidak ya kita bisa siap untuk menang. Gitu. Sejauh ini animonya seperti apa tuh di sana? Apakah mereka juga antusias, begitu semangat juga ingin berkontribusi juga? Iya, kalau animo ini saya pikir sejauh ini kehadiran Partai Perindo di Papua diterima. Diterima karena Partai Perindo salah satu partai yang mungkin kita tidak bicara tentang SARA ya, tentang ini perjuangan kepentingan A, B, dan C, tapi ini memang betul-betul kepentingan persatuan Indonesia. Jadi beberapa teman-teman mungkin sangat antusias dengan Partai Perindo gitu. Ya, terkait dengan pembangunan di Papua sendiri, beberapa waktu lalu pemerintah ini sudah mengesahkan ada 4 provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga ada Papua Barat Daya. Nah, apakah kemudian pemekaran dari provinsi-provinsi baru ini bisa menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua? Nah, tanggapan Bang Mega sendiri seperti apa? Jadi terkait pemekaran, Mbak. Jadi memang ini sebetulnya adalah solusi
bagi apa ya, kebekuan ya, stagnasi, Ya. stagnasi dan apa nih, kondisi politik yang tidak mencair. Karena Papua ini kan kalau secara antropologi dulu catatan SIL itu ada sekitar 252 lebih suku dilihat dari bahasanya. Nah, lalu kemudian secara ekologi ada 8 tipe ekologi di Papua yang masing-masing ekologi dengan karakter budaya dan masyarakatnya. Sehingga memang salah satu konsekuensi logis yang akan diterima yaitu akan terjadi petak-petakan, akan terjadi petak-petakan antara satu suku dan suku lain. Nah, sementara proses produksi SDM di Papua ini kan terus berjalan. Iya. Terus berjalan, sementara sekian banyak SDM yang muncul, apalagi sekarang ini ada bonus demografi. Ini hanya ada di salah satu tempat gitu kan. Jadi memang kebijakan presiden untuk memekarkan Papua menurut saya adalah sesuatu hal yang sangat baik, karena dengan begitu akan terdistribusi kader-kader potensial dari setiap wilayah-wilayah adat, setiap wilayah-wilayah administrasi yang memiliki kesatuan adat itu bisa terdistribusi sehingga mereka memiliki ruang-ruang politik dan juga memiliki ruang-ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Baik, selain pemekaran ini, kemudian yang dilihat oleh Bang Mega sendiri, bagaimana sebenarnya strategi kemudian yang tepat untuk membangun Papua sendiri? Saya pikir perhatian pemerintah pusat kepada Papua ini sudah semenjak dari 2001, semenjak otonomi khusus, dan strategi pembangunannya itu dengan adanya program percepatan pembangunan ya, yang dalam beberapa kali undang-undang sampai terakhir ini, waktu era awal itu kan konsentrasi percepatan pembangunan di infrastruktur. Nah, era yang OCUS yang jilid 2 ini, yang nomor 2 tahun 2021 ini, memang dia konsentrasi kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi memang kepada pembangunan manusia. Sehingga ini menurut saya ini adalah strategi yang cukup baik. Hanya saja, Mbak, ini ada satu catatan penting. Hanya saja ini sangat membutuhkan peran pemuda. Peran pemuda. Jadi saya berharap dengan adanya percepatan pembangunan yang dilakukan dalam rangka OCUS jilid 2 di Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 ini harus lebih banyak lagi pemuda yang diberikan ruang gitu. Harus lebih banyak lagi pemuda yang diberikan ruang begitu ya. Tidak hanya mungkin di Papua tapi juga pemuda yang ingin membantu di sana. Nah, peran-peran seperti apa sih yang kemudian dibutuhkan oleh pemuda-pemuda untuk ikut juga berkontribusi membangun Papua? Yang pertama, yang paling penting itu ialah tentang bagaimana pemuda bisa dihidupkan dalam aktivitas mereka melalui apa saja yang mereka lakukan. Ini kan kadang-kadang pemerintah kurang melihat, kurang melirik sedikit tentang bagaimana semangat pemuda untuk membangun tapi tidak tersalurkan gitu. Nah, sehingga memang ini penting agar bisa melihat beberapa hal-hal yang mungkin mereka pikirkan, namun ketika mereka ajukan itu bisa ini, misalnya KNPI ya. KNPI ini kan ada beberapa OKP, lalu kemudian BEM Uncen seluruh BEM seluruh Papua, BEM dan pemuda-pemuda paguyuban dan sebagainya. Ini kan mereka pasti memiliki keinginan juga untuk berpartisipasi, sehingga memang harus perlu untuk dilihat, dilirik lah oleh pemerintah daerah.
Jadi juga harus ada peran begitu ya dari pemerintah setempat untuk mengajak begitu para pemuda ini di berbagai wadah begitu untuk ikut Siap. juga mungkin apa ide gagasan mereka itu didengar begitu ya. Kemudian juga Iya. diberikan kesempatan untuk aktivitas-aktivitas kepemudaan yang lebih besar lagi begitu, sehingga mungkin juga nantinya akan ada regenerasi dari apa yang akan kita tuju begitu ya untuk Iya. pembangunan Papua sendiri. Nah, sebenarnya kan mungkin ini juga bukan tugas yang mudah begitu ya Bang Siap. Mega ya. Karena kan itu dia tadi menurut apa geografisnya dan juga antropologinya bahwa memang ada sekat-sekat atau memang untuk mengakulturasinya ini memang tidak mudah begitu. Nah, sebenarnya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembangunan Papua ini apa saja sih, Bang? Ya, kalau kalau kita lihat Mbak, jadi memang sejauh ini sebelum pemekaran Ya. itu apa salah satu faktor penghambat pembangunan ialah dengan apa eh, wilayah yang sangat luas, wilayah yang sangat luas sehingga jangkauan pemerintah tuh tidak sampai. Lalu kemudian terjadinya konflik konflik antara kelompok ini dan kelompok Ya. itu kan, sehingga itu menjadi penghambat, akhirnya energi kita habis di perang ini. Lalu kemudian khusus untuk pemerintah daerah ya, ini saya kalau boleh jujur Mbak, memang Iya. salah satu penghambat pembangunan sejauh ini ya sebelum pemekaran ini adalah pengontrolan kewenangan penggunaan anggaran itu tidak bisa baik, sehingga memang peluang korupsi itu Ya. banyak. Tidak transparan begitu ya Bang Mega. Tidak transparan. Jadi memang kadang-kadang ini juga ya, misalnya ini ada anggaran buat tenaga pengajar atau tenaga kesehatan yang harus mereka misalnya di Papua kan ada banyak honorer kan. Ya. Nah, honorer ini kan sebetulnya membantu untuk percepatan pembangunan orang Papua di bidang pendidikan. Misalnya kalau di guru ya atau di perawat. Tapi kalau penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan anggaran ini terjadi, maka dengan demikian ini kan menghambat kerja mereka di kampung, menghambat pelayanan mereka di kesehatan, sehingga memang dengan mungkin adanya pemekaran ini semua bisa lebih baik, lebih rapi lagi, Lebih terbuka begitu ya, lebih dan terbuka, juga mungkin bisa terbagi-bagi yang lebih transparan lebih begitu ya. transparan. Iya, memang kemudian juga masifnya pembangunan kemarin yang dilakukan, apakah ini juga salah satu faktor gitu untuk membantu percepatan dari pembangunan di Papua sendiri? Karena kan memang tadi faktor-faktor yang Bang Mega sebutkan juga itu kan mungkin ada beberapa faktor penghambat, kemudian juga yang kita kombinasikan dengan beberapa faktor yang juga menjadi pendorong begitu. Ya. Apakah kemudian infrastruktur ini juga sudah tepat begitu sekarang? Kalau infrastruktur saya pikir sudah cukup baik, tinggal mungkin ada penambahan beberapa perguruan tinggi negeri, karena di Papua itu kan masih cuma sekitar 2 sampai 3 saja perguruan tinggi negeri. Nah, ini yang mungkin infrastruktur pendidikan ya. Tapi kalau infrastruktur jalan dan jembatan saya pikir sementara Sudah baik ya. sudah sangat baik, tinggal Ya, sampai sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, apakah kemudian sudah cukup atau menurut Bang Mega sendiri apa sih yang menjadi perhatian khusus, apa yang urgensinya tuh di bagian mana gitu Bang? terkait percepatan pembangunan ya. 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 Jadi ini kan memang masih dalam tahap awal ya. Tahap awal pemekaran sedang masih dalam tahap awal. Memang semua lagi dalam merancang program. Kemarin dari pemerintah Kabupaten
di sekitar Teluk Cendrawasih itu sedang melaunching kegiatan Sel Teluk Cendrawasih ya. Sel Teluk Cendrawasih ini dalam rangka penguatan dan juga penguatan visi misi Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan laut di seputaran Teluk Cendrawasih dan Papua untuk memperkuat posisi Indonesia dalam poros maritim dunia. Mungkin kalau hal-hal seperti begini juga terjadi misalnya di pegunungan, di Papua Selatan dan sebagainya, kalau semua provinsi-provinsi pemekaran coba untuk mendesain program-program yang bersinergi antara kepentingan pusat dan juga kepentingan provinsi, jadi ada sinergitas gitu, mungkin ini bisa lebih cepat lagi apa yang menjadi tujuan dari percepatan pembangunan di Papua. Saya pikir ini tergantung dari bagaimana kepala-kepala daerah merespon jadi kita nggak usah habiskan waktu di konflik tentang arus pemekaran dan tidak dan sebagainya, tapi harus benar-benar merespon dan mendesain apa yang menjadi program-program prioritas, karena kan memang sudah terbentuk badan percepatan OCUS yang dikepalai oleh Wapres itu kan sudah terbentuk dengan alokasi anggaran yang cukup besar, sehingga ini memang kalau alokasi anggaran ini bisa tersalur dengan baik dan juga bisa melalui untuk menyelenggarakan program-program dari tiap daerah pemekaran yang betul-betul prioritas dan mampu menjawab persoalan kebutuhan masyarakat, mungkin saya pikir ini sangat baik. Jadi tinggal bagaimana respon dari kepala-kepala daerah. Ya, mungkin juga dengan peran-peran pemuda ini bisa ikut memantau begitu ya Bang Mega ya. Ikut memantau, kemudian juga bagaimana nantinya pemuda ini juga bisa ditempatkan di tempat-tempat di wadah-wadahnya yang juga bisa ikut membantu gitu. Jadi memang harus sama-sama berkolaborasi begitu ya, bukan hanya di Papua juga tapi juga mungkin di luar pulau lain yang ingin ikut juga membantu pembangunan di Papua sendiri. Nah, terkait dengan pembangunan tersebut, tadi kan sudah ada infrastruktur, kemudian juga sinergi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat begitu. Nah, bagaimana di sumber daya manusianya? Apakah kemudian pemuda di sana sudah mulai terbuka begitu? Apa sih sebenarnya concern dari para pemuda yang ada di sana? Kan Bang Mega juga pastinya sudah sering mantau begitu, sudah sering sharing dengan pemuda yang ada di sana. Ya Mbak Nabila, jadi memang ini mungkin sangat penting karena memang kondisi pemuda Papua hari ini itu dia seperti di persimpangan jalan. Jadi kalau ke kiri kita melawan negara, kalau ke kanan kita dituduh pengkhianatan, sementara kita jalan terus juga kita terlambat, kita mau mundur kita hancur. Jadi memang saya lihat banyak sekali kondisi pemuda Papua hari ini menjadi terperangkap dalam sebuah jebakan yang biasa dalam kata kasarnya itu korban sejarah. Jadi saya maksudnya kita harus berani keluarkan. Jadi pemerintah harus berani keluarkan pemuda dari jebakan ini. Artinya mereka tidak lagi merasa takut mau ke kiri, ke kanan atau lurus atau ke belakang ya. Ini dalam ini ya. Jadi dia harus betul-betul berani untuk maju. Ada arahan yang jelas begitu mungkin ya Bang. Iya, berani untuk maju ke depan. Karena memang sebagian besar generasi muda Papua hari ini itu ya itu kalau dalam bahasa lebih ininya itu terperangkap dalam jebakan itu, jebakan dia serba salah gitu, serba salah. Saya mau begini salah, akhirnya itu membuat pertumbuhan pengembangan pemuda itu lambat. Dan ini terjadi banyak sekali di kalangan pemuda, baik itu pimpinan-pimpinan organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan juga teman-teman yang ada di kampus yang menuntut ilmu. Jadi mereka tidak fokus atau menuntut ilmu di kampus untuk bagaimana mempersiapkan diri supaya bisa menyambut era baru di Papua dengan adanya pemekaran dan undang-undang, tapi malah berada pada jebakan ini. Sehingga memang tugas besar kita sebagai
anak-anak muda yang mungkin akan masuk dalam pentas politik, kemudian teman-teman lain, kita harus saling bergandengan tangan untuk mengajak teman-teman. Artinya kita harus bedakan mana hal yang ini dan hal yang itu. Jadi memang kita harus bedakan dan kita memang harus fokus bagaimana membangun diri kita untuk Papua. Jadi itu memang peran pemuda ini membutuhkan sinergitas antara pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi juga teman-teman yang memang sudah sadar bahwa kita harus keluar dari jebakan ini, gitu. Kita harus keluar dari. Saya tidak bicara dukung ini atau dukung itu ya, tapi kita harus keluar dari jebakan ini supaya jangan kita membuang energi, supaya kita dapat mampu bersaing dengan pemuda yang lain dalam rangka percepatan pembangunan di Papua dalam sumber daya manusia itu, Mbak. Baik, luar biasa. Terakhir, Bang Mega, ada tips nggak untuk para pemuda yang di sini mungkin mendengarkan podcast kita sekarang ini, untuk pemuda di Papua ataupun pemuda lainnya, tips bagaimana sih kita bisa membangun atau kita bisa berkontribusi sebagai pemuda dalam ikut serta membangun Indonesia ini atau Papua pada khususnya? Jadi kalau dulu waktu saya di kampus tuh, waktu baru-baru masuk terus aktif itu, sering terngiang di kuping saya tuh studying today, leader tomorrow ya. Studying today, leader tomorrow. Tapi hari ini saya ingin merubah. Saya ingin lebih ekstrim lagi. Kita hari ini harus youth today, leader today. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin hari ini. Kita tidak bisa menunggu lagi begitu ya, Bang Mega? Menunggu lagi. Kita harus menyambut percepatan pembangunan di Papua dengan kita harus bergerak lebih cepat dari biasanya, lebih jeli dari biasanya, dan lebih merdeka dari biasanya, lebih luas dari biasanya, dan lebih inovatif dan sebagainya. Ini kita harus lebih dari biasanya. Karena jujur saja pertumbuhan kita ini lambat. Kalau kita mau bersaing dengan teman-teman di Jawa sini, saya lihat teman-teman di arah sini umur 20-an itu sudah ada yang pegang posisi-posisi penting. Padahal dulu di Papua, sejarah Papua itu macam Silas Papare, lalu kemudian Frans Kasepo, dan juga ini itu di usia 20-an ke 30-an mereka sudah energik dan sudah melakukan hal-hal yang ini. Lalu kenapa kita nih di usia-usia itu masih lambat? Nah, itu makanya kita harus youth today, leader today. Oke, mungkin harus dibangkitkan lagi semangatnya ya, Bang Mega ya. Semoga nanti juga ke depannya para pemuda-pemuda Papua ini juga bisa bersemangat, kemudian ikut juga membangun Papua yang lebih cepat lagi. Baik, memang berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini sangat relate sekali dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan langsung untuk Indonesia yang sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkat pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, atau DPR RI. Dan untuk mendaftarkan caranya mudah sekali, kunjungi website www.konvensirakyat.com. Dan juga untuk mendaftar sebagai anggota di Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Perindo. Jangan lupa untuk download aplikasinya Partai Perindo langsung di App Store atau Play Store, atau scan barcode di sini. Ya, oke, sudah di-scan, langsung bisa daftar jadi anggota Perindo. Oke, baik, terima kasih banyak pemikiran dan sharingnya Bang Mega, sangat insightful sekali, dan juga ini membangun semangat kita para pemuda-pemudi Indonesia yang juga harus ikut serta begitu dalam pembangunan Indonesia. Baik, terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Salam jumpa lagi. Selamat jumpa lagi di podcast Perindo berikutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia
arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh